tetap di Prodi Sarjana Kebidanan Universitas Hafsawati Zainul Hasan Denggong Probolinggo. Pada sesi kali ini, izinkan saya untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Keluarga Berencana atau KB, dan Pelayanan Kontrasepsi dengan bobot SKS 3 SKS. Dari 3 SKS itu terdapat 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Dalam tim teaching mata kuliah ini terdapat 2 tim teaching, yaitu saya sendiri dan 1 orang dosen lainnya, yaitu Tri Iriani SST MKem. Deskripsi mata kuliah ini adalah memuat tentang pengetahuan dan keterampilan klinis kebidanan normal dan perlindungan atau advokat, keterampilan dalam komunikasi efektif termasuk pengkajian dan pendokumentasian, lingkup praktek kebidanan, manajemen dan pemberian obat, instrumen pengkajian risiko asuhan kebidanan, KB dan pelayanan kontrasepsi, keselamatan pasien, pembelajaran interprofesional, dan bekerja interdisiplin, reflektif praktek klinik, konseling, dan promosi kesehatan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah menganalisis konsep kependudukan dan KB di Indonesia, sejarah dan perkembangan KB, situasi dan kebijakan KIA KB, tentang konsep keluarga, ketahanan keluarga, pendewasaan usia, pernikahan, menganalisis tentang waktu dan jarak kehamilan yang sehat, menguraikan klasifikasi metode kontrasepsi, menganalisis metode kontrasepsi sadar masa subur, senggama terputus, amenorelaktasi, dan menjelaskan metode kontrasepsi kondom laki-laki, perempuan, spermisida, diafragma, dan tudung serviks. Menstimulasikan penggunaan kontrasepsi pil dan suntik, menstimulasikan pemasangan dan pencabutan implan dan AKDR, menganalisis pelayanan kontrasepsi pada kondisi khusus, menguraikan metode kontrasepsi, tubektomi, dan vasektomi, menganalisis strategi penerapan komunikasi efektif dalam pelayanan keluarga berencana, mendemonstrasikan konseling dan dalam pengambilan keputusan dalam pelayanan keluarga berencana, mendemonstrasikan penerapan klien penggunaan kriteria kelayakan medis menggunakan kontrasepsi, menganalisis manajemen pelayanan KB. Bobot penilaian pada mata kuliah ini yaitu praktik 20%, soft skill 10%, tugas 20%, UTS dan UAS masing-masing 25%. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu kuliah interaktif, SGD, discovery learning, tutorial, dan metode pembelajaran praktik yang kami laksanakan di kelas, laboratorium kelas, dan laboratorium klinik. Dengan menggunakan metode studi kasus, analisis jurnal, dan evidence-based case report. Sistem penilaian pada mata kuliah ini yaitu penugasan kemampuan mahasiswa yang dievaluasi dengan penilaian teori yang terdiri dari UTS, UAS, penugasan, dan penilaian praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita akan praktikum ya. Nah, sebelumnya kita sudah praktikum untuk pemasangan AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Hari ini kita akan mencoba simulasi praktikum pencabutan AKDR, gitu ya sayang ya. Jadi tidak selalu kan kita sudah pasang tuh, sudah bisa semua untuk pasang IUD? Sudah. Nah, setelah dipasang kan tidak semua orang hanya pasang kan, pastinya ada yang mencabut untuk IUD-nya. Jadi Mbak juga harus tahu untuk mencabut IUD, karena itu salah satu kompetensi yang harus Mbak capai dalam mata kuliah ini. Oke? Baik. Nah, jadi kemarin kita kan sudah praktikum dengan modul yang ini, sama modul untuk praktik kali ini juga modul yang sudah sama punya semua ya, yang tetap ini yang kita pakai modulnya, gitu ya Nak ya. Dalam proses pencabutan itu ada beberapa tahapan. Nah, sekarang salah satu siapa yang mau membaca modulnya, nanti Ibu praktikkan dan nanti Ibu contohkan, baru kalian nanti meniru Ibu mempraktikkan. Gitu.
Oke, tadi kan kita sudah pendahuluan ya nak ya, sudah tahu tujuan hari ini adalah untuk pencabutan KDDR. Nah, sekarang kita lihat alat-alatnya ya. Jadi ibu tunjuk pakai korentang ya. Yang ini Mbak Puspita apa namanya? Spekulum. Spekulum. Terus yang ini Mbak Hoir apa namanya? Tampon tang. Tampon tang. Oke. Terus yang ini Mbak Laila apa namanya? Aligator. Aligator. Oke. Terus Mbak Dewi ini apa namanya? Pengait. Oke, karena ini ada kait-kaitannya ya, ada lubangnya di sini ya. Terus Mbak Putri ini apa namanya? Sunde. Sonde, siap. Apa yang nggak boleh ketinggalan Mbak Uswatun? Karena ini alatnya steril, berarti kita pegangnya menggunakan handscone, siap. Jadi di sini juga ada berlubang ya nak ya. Ada kasa steril, terus ini ada kapas DTT, betadine, dan ini korentang begitu. Oke. Dan juga nanti kita sudah menyiapkan alat pelindung diri yang akan ibu pakai, gitu ya nak. Oke. Tadi kan ibunya sudah ingin melepas IUD tanpa pemasangan. Nah, jangan lupa ketika kita sebelum melakukan pelaksanaan kita harus apa? Tanda tangan. Jadi ibu karena memang menyetujui untuk dilepas IUD-nya, ibu tanda tangan di sini ya, di sebelah sini. Oke. Nah, langkah selanjutnya apa Mbak Laila? Yang kedua yaitu meminta klien untuk mengkosongkan kandung kemih. Oke, jadi jangan bilang Bu mengkosongkan kandung kemih, jangan bilang begitu sama pasien, tapi Ibu silakan ke toilet dulu, Ibu kencing dulu, toiletnya di sebelah sana ya Bu ya. Iya Bu. Oke, langkah selanjutnya apa Mbak Laila? Langkah ketiga yaitu membantu pasien naik ke tempat tidur objin. Oke, jadi kan tadi pasiennya habis dari kamar mandi. Nah, monggo Ibu silakan naik ke sini. Nah, oke, Ibu naik dulu ya. Boleh nggak Bapak naik? Nah, ini nanti kita pakai pantem ya, kan nggak mungkin nanti Bang Hoir kita suruh telanjang kan nggak mungkin gitu ya, jadi pakai pantem. Oke. Nah, jadi selanjutnya kita menggunakan APD lengkap ya. Jadi ada penutup kepala, kacamata, masker, juga ada celana. Kita pakai sepatu boot. Kenapa? Karena pasiennya kan bisa jadi ada beberapa cairan yang akan khawatir mental pada kita, gitu ya nak ya. Nah, sekarang Nova posisi sudah cuci tangan dengan 6 langkah. Oke, nah sekarang kita pakai sarung tangan steril dulu ya. Ini ukuran ibu ukuran 7,5. Hati-hati waktu menggunakan sarung tangan steril, jangan menyentuh daerah yang tidak steril. Setelah menggunakan sarung tangan steril, kita ngapain Mbak Laila? Membersihkan daerah vulva dan vagina dengan menggunakan kapas DTT. Oke, kita ambil berapa kapas anak-anak? 5. Minimal 5 kapas ya. Kalau jadi sebelum kita vulvaidin, apa yang perlu kita lakukan sayang? Permisi dulu. Jadi kita sebelum Ibu permisi dulu ya, saya buka. Nah, jangan pakai yang sebelah kanan, boleh pakai sebelah kiri karena kita kan nggak mungkin melepaskan pakaian dalam begitu saja ya. Jangan lupa dijaga privasi pasien. Oke, kita lakukan vulva hygiene. Sudah? Oke, Mbak Laila, langkah selanjutnya apa nak? Melakukan pemeriksaan di manual. Oke, melakukan pemeriksaan di manual. Jadi jangan lupa jari kita masuk untuk ngapain ini kita VT? Kalau untuk pemasangan memang untuk mengetahui porsio, tapi ketika ini pencabutan kita mencarinya bukan mencari porsio, tapi mencari benang IUD. Benar, pinter. Jadi kita mencari dulu sudah terasa belum benang IUD-nya. Kalau benang IUD-nya terasa, berarti nanti akan memudahkan kita dalam proses pencabutan IUD. Langkah selanjutnya, pasang spekulum steril ke dalam vagina dan dikunci. oke, kita ambil spekulumnya ya. Boleh didekatkan. Jadi kita pasang spekulumnya. Ya,
jangan lupa jangan pernah pegang di sini ya. Ini. Jadi kita pasang secara obsentrik, kita cari porsionya. Kalau sudah terlihat kita Kunci. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan benangnya tidak terlihat gimana, Bu? Oke, jadi bagus pertanyaannya. Jadi kalau benangnya ini kan posisi benangnya terlihat ya. Kalau benangnya terlihat kita sangat mudah untuk melakukan pencabutan. Tapi ketika benang ini tidak terlihat, makanya tadi ada beberapa alat yang sudah saya tunjukkan. Kita bisa menggunakan pengait atau kita menggunakan aligator atau mulut buaya. Jadi ini bisa mengabdi ini lah, gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau ini posisi benangnya terlihat, nah kita hanya perlu menggunakan tangan. Jadi sebelum kita mencabut, jangan senang karena sudah kelihatan ya. Oh ini kelihatan benangnya, oh, alhamdulillah benangnya kelihatan. Jangan langsung senang begitu, tapi kita lakukan desinfeksi dulu ya. Coba dibaca, benar ya? Ya, lihat dan nilai keadaan porsio. Oke, kan sudah terlihat. Lanjut. Memastikan letak benang AKDR. Oke, AKDR-nya sudah terlihat. Setelah itu Benangnya. melakukan tindakan antiseptik pada porsio. Kita menggunakan larutan betadin gitu ya. Jangan ragu-ragu. Jadi jangan lupa diklem. Kita bersihkan dulu. Nah, sambil bersihkan, kalau yang tadi kasusnya, Bu, nggak kelihatan gimana? Nah, dengan kasus begitu saya bisa sambil bersihkan, sambil dilihat benangnya. Oh, kelihatan benangnya. Gitu. Selanjutnya, tarik benang AKDR dengan gerakan memutar. oke, jadi jangan lupa ketika kita sudah ngeklem, coba dilihat, ini dilihat semua. Jadi kalau kita sudah ngeklem ini, nariknya harus mantap, meskipun digoyang tapi harus mantap. Kenapa? Karena biar tidak lepas. Pintar. Jadi biar tidak ada yang terpotong sisa-sisanya. Nah, mantap. Lah, ayudinya sudah lepas. Nah, langkah setelah ini apa yang penting yang perlu kita lakukan? Menyampaikan. Oke, menyampaikan kepada pasien, Bu, ini benangnya, ini ayudinya sudah keluar lengkap, Bu ya. Jadi kalau tidak lengkap itu ada yang tersisa. Karena ini lengkap T, jadi waktu kemarin masuknya T ya, Bu ya. Sekarang keluarnya juga sudah T. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, nah ini langkah-langkah pencabutan IUD. Siapa yang mau coba, Ibu bimbing? Saya. Oke, yuk. Jadi ini pura-puranya sudah ya, kita mulai dari awal dulu ya. Tapi nggak usah pakai APD, sudah langsung pakai handscoon aja. Tunggu dulu ini dimasukkan ke dalam ininya IUD-nya. Jadi ini pura-puranya sudah terpasang. Oke, let's go. Pakai itu kan ada sarung tangannya, dipakai aja nah. Oke, hati-hati. Oke, sudah pakai handscoon. Sekarang pasang apa? Spek dulu. Pasang dulu. Nah, jangan lupa benar sudah tangannya. Yuk. Bu, permisi ya, saya akan memasukkan alat terlebih dahulu. Pelan-pelan sambil mencari porsionya. Pintar.
ketemu porsiunnya? Ketemu dikunci. Oke. Setelah itu apa tadi Mbak Laila? Membersihkan porsio Oke. menggunakan antiseptik. Pakai kasa ya, jangan pakai kapas nanti lengket semua. Jadi tadi untuk membersihkan, selain kita membersihkan, kita ngapain tadi? Kita lihat benang. Lihat benang. Oke, yuk. Membersihkan porsio terlebih dahulu. Hati-hati. Sambil lalu cari kelihatan benangnya? Terlihat. Oke. Selanjutnya kita tarik ya. Tarik benangnya. Karena ini sudah terlihat. Oke. Silakan ditarik. Jangan lupa. Jadi nariknya. Kelihatan? Oke, narik dengan mantap. Coba. Mantap. Goyang dikit-dikit tapi mantap. Jangan langsung Nah, terus apa? Menyampaikan hasil. Oke, bilang kepada ibu. Bilangnya gimana? Ibu ini permisi ya, ini sudah lengkap semua. Ada tadi kan yang pas waktu pemasangan kan T, ini juga lengkap T. Oke, jadi ibunya harus tahu bahwa ini IUD-nya tetap lengkap. Oke. Selanjutnya kita bersihkan. Jadi langkah-langkah pencabutan IUD yang tadi sudah dipraktekkan. Gitu. Nanti kalian nyoba satu-satu supaya apa? Supaya bisa mempraktekkan. Gitu ya, Nak ya? Ya. Nah, tadi kan sudah ditunjukkan sama Ibu bahwa IUD-nya lengkap. Sekarang dibuang ke bengkok semua, alat-alat didesinfeksi, jadi dilepas semua alat-alatnya. Nanti sampah-sampahnya, sampah habis pakai nanti dibuang di yang habis pakai dibuang di sampah medis dan yang non medis dibuang di non medis gitu ya. Jadi dari tadi pembelajaran pencabutan IUD kan sudah dicoba oleh Mbak Putri tadi. Nah, selanjutnya nanti Mbak Dewi, Mbak Uswatun, Mbak Hoir, Mbak Puspita, sama Mbak Laila nyoba satu-satu akan Ibu dampingi. Nah, jadi sama seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi bahwa tujuan pembelajaran ini kalian harus betul-betul kompeten karena kalian inilah yang membedakan lulusan D3 Kebidanan dengan S1 Kebidanan. Jadi kompetensi ini yang tidak ada di D3 Kebidanan. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan yang sudah dipraktekkan tadi? Tidak. Sudah. Aku mau tanya, untuk kunjungan itu biasanya berapa hari setelah pelepasan? Pelepasan. Jadi karena kalau untuk pemasangan kita kan perlu follow up, perlu kontrol. Tapi kalau untuk pelepasan karena memang selama ibunya, jadi ibu jangan boleh pulang dulu beberapa menit, jadi disuruh nunggu, khawatir ada reaksi sesuatu pada ibu. Jadi tidak perlu melakukan kunjungan ulang gitu. Jadi tinggal disampaikan ya karena ibunya sudah bisa, tadi kan tujuannya Ibu Hoir sebagai pasien itu kan untuk dia ingin hamil kembali. Nah, karena ibu ini menggunakan IUD yang tanpa hormonal, maka jadi ibu itu bisa segera datang ke suburannya. Jadi sudah bisa sarannya kepada ibu tentang nutrisinya ibu supaya nanti mempermudah ibu ketika mau hamil. Jadi khusus pencabutan tidak menggunakan follow up. Tapi kalau pemasangan sama seperti yang sudah saya jelaskan ada follow up-nya gitu. Dan kita ngajari cara ngecek benang. Oke. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Ada. Oh iya, apa Mbak Lela? Kemarin kan Bu pengalaman pas praktek itu ya Bu, ada ukuran uterusnya itu cuma 5 Bu. Apa boleh dipasang apa enggak Bu? Oke, jadi untuk ukuran uterus 5 itu ada IUD yang khusus memang untuk uterusnya yang tidak panjang. Jadi kenapa kok ada alat khusus supaya dia nggak risiko eksplosi. Jadi IUD-nya nggak gampang keluar gitu. Jadi yang biasa makanya
kalau mau untuk pemasangan IUD itu kita cek dulu kedalaman uterus, kita sonde dulu sebelum buka kemasan. Kenapa? Harga IUD itu mahal gitu ya. Jadi kita betul-betul pastikan bahwa ibunya bisa dipasang dulu baru kita pasang. Jadi untuk ukuran uterus tertentu menggunakan produk yang lain gitu. Bukan berarti tidak dipasang. Kenapa? Ya kan percuma nak bayar mahal-mahal dipasang dia eksklusi. Nanti kalau gagal KB-nya, oh Bu Bidan ini gitu. Ya. Gara-gara pasang di Bu Bidan ini saya terus ternyata saya hamil. Kecuali kan tadi pasiennya Mbak Hoir kan memang berencana untuk hamil lagi begitu. Ada lagi? Kalau saya kalau misal pasang IUD itu kan sebaiknya itu waktu haid ya yang paling bagus. Kalau misal kita lagi nggak haid apa ya? Jadi begini, kenapa waktu haid? Karena satu itu akan dipasang tenakulum. Jadi tenakulum itu kemarin waktu pemasangan tahu tenakulum kan ya, ujungnya kan tajam. Nah, ujungnya tajam ketika kita tarik. Nah, ketika kita lepas tenakulum itu akan mengeluarkan darah. Kenapa waktu haid? Ya supaya ibunya tidak panik. Kok tiba-tiba ada perdarahan? Intinya itu. Dan yang kedua, untuk memastikan kalau haid kan artinya ibunya tidak sedang hamil. Kadang-kala ibunya bilang, oh saya lagi nggak hamil, tapi nggak haid. Nah ternyata dia posisi sedang hamil. Ada juga pasien yang begitu. Dan hati-hati, memang banyak ibu rumah tangga yang menyembunyikan kehamilannya. Jadi kan kalau dipasang IUD harapannya kan dia akan abortus. Oke, ada lagi? Sudah cukup. Jadi jangan lupa nanti ada ujian HOSC untuk praktik pencabutan IUD ini. Nanti di laboratorium HOSC ya ujiannya. Tapi sebelum ujian HOSC, Mbak-mbak kan sekarang saya dampingi satu-satu. Kita praktekkan satu-satu. Nanti kalau seumpama Mbak merasa masih kurang, boleh praktikum mandiri, pinjam alat ke lab. Nanti praktikum di sini ditemani oleh bagian laboratorium. Itu ya nak ya? Baik. Saya akhiri pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.